Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalam Allah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman azhari wa azharillah, saudara dan sekaligus sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, semoga kita senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tabaraka wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Al-Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, atau yang sering lebih dikenal oleh kita bersama dengan sebutan Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perhatikan bersama-sama sebagai kelanjutan apa yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang telah lewat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Yang artinya kurang lebih, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang mulia ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, yukhbiru ta'ala an tafarrudihi ilahiyyah wa annahu la syarikun lahu wa la adilun lahu
bal huwa Allahul wahidul ahad al-fardu as-samad alladzi la ilaha illa huwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita anta farrudihi bil ilahiyah, tentang keesaan Allah dalam uluhiyah. Keesaan Allah dalam uluhiyah artinya Allah Subhanahu wa taala tunggal di dalam seluruh ibadah kita. Tidak boleh kita mempersembahkan satu ibadah apapun untuk selain Allah. Ini yang dimaksud tafarrudillah bil uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Wa annahu la syarikun lahu wa la adilun lahu. Allah juga mengkabarkan dalam ayat ini bahwa dirinya tidak ada syarikat dan tidak ada yang bisa menyamainya. Kita kenal dalam surat Al-Ikhlas, Allah jelaskan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Tunggal. Maha Tunggal dalam segala hal. Apakah di dalam rububiyah Allah, uluhiyah Allah, ataupun nama dan sifat Allah. Itulah yang kita kenal juga dengan sebutan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Siapapun di antara manusia yang tidak mewujudkan tauhidnya dia kepada Allah, berarti dia akan musyrik kafir. Iyadzan billah tabaraka wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita dirinya esa, Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang layak diibadahi kecuali Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah hadirkan dalam ayat ini salah satu dari Asmaul Husna-Nya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bukan berarti hanya terbatas pada dua nama tersebut. Bahkan Allah memiliki banyak Asmaul Husna yang tidak ada batasannya. Kemudian ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sesungguhnya
pada penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaannya antara malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahri, dan perahu layar yang bisa berjalan di atas lautan, bima yanfa'un nas, dengan membawa beban barang-barang yang memberikan kemanfaatan kepada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, mimma'in, berupa air hujan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka Allah Subhanahu wa taala dengannya menghidupkan bumi setelah gersang ataupun matinya. Wa batha fiha min kulli dabbah, Allah Subhanahu wa taala juga menebarkan di dalamnya segala bentuk binatang yang berjalan, patasrifir riyah, demikian juga pada pengaturan angin, wassahabil musakhkhar, dan awan yang dikendalikan, bainas sama'i wal ardh, di antara langit dan bumi, la ayatil liqaumin yaqilun, itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Ayuhal ikhwan, azani wa azakum, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini, yaitu surat Al-Baqarah 164, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang di antara tanda-tanda kekuasaannya dan kemampuannya. Itu semua tidak bisa dipungkiri oleh kita sebagai hamba-hamba Allah. Allah sebutkan satu demi satu contohnya. Yang pertama, khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit-langit dan bumi yang kita pijak ini, langit yang menjadi atap kita itu bukan tegak dengan sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Kalau kita tidak mau mengakui yang menciptakan keduanya, nanti kita akan berpemahaman ateis, meyakini tidak adanya Tuhan. Adapun alam-alam ini berdiri tegak dengan sendiri. Maka kita bantah dan kita harus yakini bahwa langit dan bumi satu-satunya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan seperti itu. Allah ciptakan langit dengan 7 lapis, bumi juga dengan 7 lapis. Langit sebagai atap kita,
bumi sebagai hamparan kita. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, afalam yanzuru ila sama fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah manusia itu melihat supaya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa dan Maha Mampu. Lihatlah langit-langit yang berada di atas mereka. Bagaimana kami menciptakannya, menghiasnya, dan kalian lihat tanpa atap sedikit, tanpa tiang sedikit, maksud saya. Langit Allah ciptakan tanpa tiang sedikit. Wa ma laha min furuj. Berarti itu tanda kemampuan dan kekuasaan Allah yang harus dipahami oleh kita. Makanya di akhir ayat ini Allah berfirman, la ayatin liqaumi yaqilun. Supaya kita bisa berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian tanda kekuasaan Allah yang kedua di dalam ayat ini ialah ikhtilaf lail wan nahar. Allah mengatur pergantian malam dan siang dengan sangat cepat silih berganti. Sekarang malam tanpa kita sadari, nanti besok, nanti sore, nanti malam lagi, nanti besok lagi, dan seterusnya. Cepatnya pergantian malam dan siang berarti cepatnya kehidupan dunia. Supaya kita bisa berpikir dunia itu gak bakalan lama. Buktinya antara malam dan siang pun sangat cepat bergantian. Maka tidak ada yang permanen dalam kehidupan dunia. Kemudian di saat kita memahami Allah Subhanahu wa taala menggantikan siang menjadi malam ataupun sebaliknya, di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Coba kalau misalkan siang terus, nggak ada malamnya, kapan kita istirahat? Ya kan? Coba kalau misalkan malam terus, gelap gulita, nggak ada siang, kapan kita bisa bekerja? Kapan kita bisa beraktivitas setiap hari ke tempat kerja kita masing-masing? Dengan adanya Allah mengatur sebaik-baik mungkin, itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Harus kita bisa lebih berpikir supaya kita semakin mengagungkan sahabat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, al-fulkul ladzi tajri fil bahr bima yanfa'un nas. Lihatlah khususnya para nelayan. Ketika mereka berjumpa dengan kapal layar atau kapal layar milik mereka sendiri, bagaimana bisa berjalan di atas air padahal muatannya banyak, nggak tenggelam. Kemudian muatan ini yang dibawa oleh kapal kita dibawa ke daratan sehingga bisa memberikan manfaat kepada manusia yang ada di darat. Itu semua siapa yang mengendalikan, siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala, bukan dewa laut. Bukan apa? Dewa laut. Karena semakin kesini orang selalu memahami di setiap tempat ada dewanya masing-masing. Ya.
atau dewinya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah. Itu semua yang menggerakkan Allah. Karena Allah memudahkan kita untuk mencari mata pencaharian di daratan ataupun di lautan. Maka nggak perlu kita berbuat musyrik dengan melakukan ritual-ritual sedekah laut misalkan. Ada nggak sedekah laut? Bapak-bapak pernah dengar nggak? Pernah dengar? Di kampung saya masih. Di kampung saya masih tidak ada seorang pemimpin dari kepala desa siapapun yang menjabat yang bisa memberantas sedekah laut. Kalau misalkan ada pemilihan, terus di antara misinya memberantas sedekah laut, pasti nggak akan dipilih. Ya. Karena itu sudah turun temurun. Mayoritas mata pencaharian di kampung saya kan nelayan. Masa lautan setiap hari diambil ikannya, diambil cuminya, diambil ininya, itunya, sehingga kamu bisa makan. Cuman ngeluarin berapa ratus ribu aja buat pesta sedekah laut, nggak mau. Ini suatu kesyirikan yang sangat besar. Apalagi ritualnya tahu bapak nyembelih sapi ataupun kebo, kepalanya dibawa di tempat-tempat laut. Itu ritualnya karena bermaksud untuk dewa laut. Kenapa nggak dagingnya? Karena dewa nggak makan daging. Makanya apa? Kepala cukup. Wah, kepala aja cukup ya kenyang. Dewa nggak mau makan daging. La ilaha illallah, ini kebodohan. Kebodohan umat yang sangat apa? Yang sangat dahsyat, menghantam akidah kita. Kalau kita merujuk ke ayat ini, kita paham bahwa nelayan-nelayan yang dimudahkan oleh Allah mata pencahariannya, justru mereka harus bersyukur dengan memperhambakan diri kepada Allah, bukan kepada dewa. Makanya bapak-bapak, mohon maaf saja, para nelayan di kampung saya itu 95% ada yang sholat. Ada yang sholat, benar. La ilaha illallah. Ada yang sholat. Karena apa? Karena itu sudah diserap akidahnya. Selalu kepikirannya itu kepada dewa laut, bukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kebodohan yang sangat dahsyat, bisa menghancurkan akidah kita semua. Contoh yang selanjutnya, Allah jelaskan kepada kita bukti kemampuan Allah, kekuasaannya. Wa ma anzalallahu minas sama mimma in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, sehingga Allah bisa menyuburkan tanaman-tanaman yang sudah kering dan mati, menghidupkan bumi yang sudah mati. Itulah cara Allah menghidupkan bumi dengan menurunkan air hujan. Sebagaimana cara Allah menghidupkan hati manusia dengan memberikan cahaya iman. Ini adalah ungkapan dari seorang ulama besar dari kalangan tabi'in
yang bernama Imam Malik bin Anas. Kemudian beliau setelah berucap seperti ini, beliau meriwayatkan, dan juga imam yang lain seperti Imam Syatibi, bahwa dahulu Luqman al-Hakim menasihati anaknya. Kalau kita kan tahu ya, dalam surat Luqman nasihat-nasihat beliau terhadap siapa? Anaknya. Namun ini ada nasihat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dulu pernah disampaikan oleh Luqman al-Hakim. Apa kata beliau terhadap anaknya? Ya bunayya, wahai anak, jalisil ulama wa zahidhum bi rukbataik. Bergaulah kamu dengan orang-orang yang berilmu, dekatkan dirimu kepada mereka. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yuhyil quluba, akan menghidupkan hati manusia binuril hikmah, dengan cahaya hikmah ilmu agama. Kama yuhyil arda biwabilil matar, sebagaimana Allah menghidupkan, menyuburkan tanaman-tanaman dengan cara diturunkannya air hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak apa yang Allah perbuat. Ketika kita di sini paham bahwa tanaman-tanaman, bumi yang sangat kering menjadi hidup kembali dengan air hujan, maka filosofinya yang harus kita dapatkan, Allah juga memiliki cara untuk menghidupkan hati manusia yang sudah sakit, bahkan yang mati pun bisa dihidupkan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pada hati tersebut cahaya ilmu agama. Oleh sebab itu, ikhwatal iman asyadu wa asyukullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita menganggap sepele yang namanya belajar ilmu agama. Karena ini suatu perbuatan nur yang sangat mulia dari orang-orang soleh yang mendahului kita. Sampai pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, Bapak, kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meraih gelar yang sangat tinggi dengan sebutan radhiyallahu anhum? Karena mereka alumni madrasah kenabian. Karena mereka alumni apa? Madrasah kenabian. Rasulullah ajarkan agama kepada mereka. Rasulullah ajarkan ilmu agama di hati mereka. Sehingga ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi memberkas. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum menjadi generasi yang paling mulia. Tidak ada generasi setelahnya yang lebih mulia dibandingkan para sahabat. Kalau alumni madrasah kenabian, kan ini yang paling tinggi pembelajaran ini. Lebih tinggi dibandingkan alumni Madinah, alumni Yaman, alumni apapun. Ya, lebih tinggi. Kemudian dapat gelarnya mereka radhiyallahu anhum, titelnya mereka begitu yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah untuk muhajirin ataupun ansor lebih tinggi dibandingkan profesor, doktor, LC ataupun yang semisalnya. Misalkan ada pendidikan yang paling tinggi dapatnya S7, itu belum tentu di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau gelarnya radhiyallahu anhu, sudah pasti orang itu
dunia. Oleh sebab itu ikhwatul iman, kalau kita mau membandingkan antara kita dan para sahabat, sudah beda level. Ya, nggak ada bandingannya, beda kelas bro, nggak perlu dibanding-bandingkan. Kita manut saja pasti kalah. Karena apa? Nggak ada titel di kita radhiyallahu anhu. Tapi mereka sudah ada. Kenapa? Karena belajar ilmu yang benar langsung dari madrasah. Ayo ikhwah, asani wa asani. Hidupkanlah hati kita dengan cahaya ilmu yang benar. Pembelajaran. Supaya nanti kita bisa bebas dari segala penyakitnya, dari segala kekotorannya, yaitu semua dapat mematikannya. Contoh berikutnya, masih ada lagi ya di sini yang Allah tunjukkan kepada kita di antara bukti kekuasaannya. Wa batha fiha min kulli dabbatin. Allah Subhanahu wa taala juga menyebarkan di atas muka bumi ini binatang-binatang melata, sehingga mereka dapat rezekinya masing-masing. Ya. Apakah singanya, harimaunya, atau bahkan seekor burung pun Allah Subhanahu wa taala gerakan untuk apa? Bertebaran di mana-mana. Di atas muka bumi ini mencari karunia rezeki siapa? Allah. Pagi hari keluar dari sangkarnya masih lapar, sore hari balik sudah dalam keadaan apa? Kenyang. Begitu juga binatang-binatang yang lainnya sudah Allah atur. Binatang saja pengaturan rezekinya sudah ditakarkan oleh Allah, apalagi kita manusia. Makanya orang yang kalau terlalu cemas terhadap rezekinya, berlarut-larut mikirin rezekinya besok gimana, 4 tahun ke depan gimana, capek sendiri. Kenapa kita berlarut-larut memikirkannya, sementara sudah ditakar dengan takaran yang tidak bakalan salah. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri apa ungkapannya itu? Kekhawatiran Anda terhadap rezeki Anda besok gimana sudah dianggap dosa. Namun khawatir. Sudah Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa. Tidak ada bagi kita kecuali tawakal. Tetapi ingat tawakal yang benar yang dipelajari dalam bab akidah. Kemudian watasrifir riyah was sahabil musakhkhar. Allah juga mengatur dan mengendalikan angin dan awan antara langit dan bumi. Artinya di sini kata para ulama disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa taala bahwa taratan ta'ti birrahmah wa taratan ta'ti bil adab. Allah atur angin yang datang kadang-kadang membawa rahmat, kadang-kadang juga membawa siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu diatur semuanya supaya manusia bisa berpikir. Di antara rahmat untuk kita supaya kita setiap hari menghirup oksigen, ya, sehingga kita bisa
lancar kehidupannya. Coba di rumah sakit oksigen berapa harganya? Mahal kan? Nah, yang kita hirup oksigen alami. Allah minta bayaran nggak kita? Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membawa rahmat kepada kita. Kadang-kadang juga Allah tentukan datang kepada kita itu semua membawa siksaan, membawa adab, seperti kisah pada zaman dahulu di tengah-tengah kaum Ad, yaitu umatnya Nabi siapa? Nabi Hud. Ketika mereka membangkang durhaka, maka Allah utus angin yang sangat menyiksa mereka. Angin kencang yang sangat dingin 7 hari 7 malam sampai mematikan mereka semua. Kenapa Allah turunkan begitu dengan adab? Karena ada hikmah sebagai hukuman atas perilaku mereka. Maka intinya ikhwatul iman asli wa asli. Saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini betul-betul Allah menampakkan kepada kita sebagian tanda kekuasaan. Setelah Allah menyebutkan Maha Esanya di ayat yang sebelumnya ya. Berarti kaitannya apa? Kaitannya kalaulah perbuatan-perbuatan seperti itu hanya Allah yang melakukan, maka berarti hanya Allah yang kita ibadahi. Jangan beribadah kepada selain Allah. Misalkan kita mengibadahi patung bisa apa? Bisa kamu menciptakan langit dan bumi? Tak mungkin. Bisa kamu menurunkan air hujan? Tak mungkin. Patung aja kita ciptakan, kita bikin. Atau mengibadahi dewa laut. Padahal para nelayan itu nggak tahu wujudnya dewa laut. Apakah matanya gede ya, hidungnya ke atas atau apa? Nggak tahu. Yang penting ada khurafat keyakinan bahwa di dalam laut tidak ada kuasa, namanya dewa laut. Itu semua bentuk-bentuk kesyirikan yang akan memunculkan keimanan dan agama. Ikhwatul iman asal wa asalullah. Demikian bihamdillah tabaraka wa ta'ala kita sudah mempelajari ayat 163 dan 64. Semoga apa yang sudah kita bahas menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mengingat keterbatasan waktu yang kita kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.